That's the reason Almighty God will not become a human being. And the Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 18. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Saya akan meluruskan pengajaran dari Dr. Zakir Naik, yang mana dia mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Karena jika Tuhan menjadi manusia, maka dia sudah bukan Tuhan lagi. Nah, ini memang argumentasi yang dia pakai untuk membahas tentang Kristen, Tuhannya Kristen. Dan dia mengatakan bagaimana Tuhan tidak mungkin melawan itu semuanya. Karena ketika dia menjadi manusia, maka dia akan menjadi terbatas dan tidak jadi Tuhan lagi. Nah, seperti argumentasi dia yang keliru tentang Kristen ini kita harus luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang ajaran Kristen. Oke, langsung aja kita nonton videonya. There are many non-Muslims who come and ask me, Dr. Zakir, God can do anything and everything. So why do you have a problem if God becomes a human being? God can do anything and everything. So what's your problem if he becomes a human being? I said, fine, if I agree with you for sake of argument, that God can do anything and everything, and if God can become a human being, if God becomes a human being, he ceases to be God. Because the qualities of God and human beings, they are opposite. Almighty God is immortal. Human being is mortal. You can't have a person who's immortal and mortal at the same time. You can either have an immortal person or a mortal person. You can't have an immortal mortal person. It is meaningless. Almighty God, he has got no beginning. Human beings have a beginning. You can't have a God-man. A person having a beginning and no beginning at the same time. It is meaningless. Almighty God has got no end. Human beings have an end. You can't have a person who has an end and no end at the same time. It is meaningless. It's like me telling you, I saw a tall, short man. I can either see a tall man or a short man. I can see a medium man. I can't see a tall, short man. It's meaningless. I can't see a fat, thin man. I can either see a fat man or a thin man or a medium man, but not a fat, thin man. Therefore, if you say Almighty God became a human being, then he ceases to be Almighty God. If his Almighty God can do anything and everything, human beings, we require to eat. Almighty God does not require to eat. Allah says in the Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 14, he feedeth everyone, but does not require to be fed. Almighty God does not require to eat. We human beings, we require sleep, we require rest. Almighty God does not require sleep and rest. It's mentioned in the Quran in Ayat al-Kursi, Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 255. Allahu la ilaha al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fil ard. He is Allah, one and only, the absolute, the eternal. No slumber can seize him, nor does he require rest. To him belongs everything in the heaven and the earth. Therefore, if you agree with this argument that Almighty God can do anything and everything, and if Almighty God becomes the human being, you have to agree that he ceases to be God. So if a person who ceases to be God and becomes the human being like you and me, then why should I worship a human being like you and me? It does not make sense. And if some people say again that human being became God, if human being can become God, even you and I can become God. So where's the question of human being becoming God? So therefore, this argument that God can do anything and everything, if you go a step further, if God can do anything and everything, God can even tell a lie. But to tell a lie is ungodly. The moment God tells a lie, he ceases to be God. In the same argument, Almighty God, if he wants, he can do injustice. But it is ungodly to do injustice. Allah says in Surah Nisa chapter 4 verse number 40, Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree. The moment God does injustice, he ceases to be God. In the same argument, if God can do anything and everything, Almighty God, if he wants, he can forget. But to forget is ungodly. Allah says in Surah Taha chapter number 20 verse 52, Allah subhanahu wa ta'ala never forgets. The moment Almighty God forgets, then he ceases to be God. If you agree with the same argument, God can do anything and everything, Almighty God can make a mistake.
But to make a mistake is ungodly. Allah says in the Quran in Surah Taha chapter 20 verse 52, Allah subhanahu wa ta'ala never errs. He never makes a mistake. The moment Almighty God makes a mistake, he ceases to be God. Therefore, if you read the Quran, nowhere does the Quran say Allah can do anything and everything. What does the Quran say? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Verily, Allah has power over all things. It's mentioned several places in the Quran. In Surah Baqarah chapter number 2 verse number 106. Surah Baqarah chapter number 2 verse number 109. Surah Baqarah chapter number 2 verse number 284. In Surah Al-Imran chapter number 3 verse 29. In Surah Nahl chapter number 16 verse 77. In Surah Fatir chapter number 35 verse number 1. Allah says, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. For verily, Allah has power over all things. And Allah says in Surah Buruj, chapter number 85, verse number 16, that Allah is the doer of all He intends. Whatever He intends, He can do. For He does not intend doing ungodly things like telling a lie, like making a mistake, like forgetting, like doing injustice, like becoming a human being. So the Quran says, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. For verily, Allah has power over all things. Allah can do whatever He intends, but He does not intend doing ungodly things like making a mistake, like forgetting, like doing injustice, like becoming a human being. That's the reason Almighty God will not become a human being. And the Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 18, Summum, Bukmun, Umyun Fahum la yarjiun. The deaf, the dumb, the blind, they will not return to the true path. A similar message is repeated in the Bible, in the Gospel of Matthew, chapter number 13, verse number 13. They see, yet they see not. Hearing, they hear not. Neither do they understand. The same message repeated in Rigved, book number 10, hymn number 71, mantra number 4. They see the word, yet they see not. Some people hear the word, yet they hear not. All these scriptures, the Quran, the Bible, the Ved, they are saying, seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. They are telling clearly that the scriptures are explicitly, in clear terms, mentioning that Almighty God is one. He has got no images. Worship Him alone. Yet, there are people, Summum, Bukmun, Umyun Fahum la yarjiun. The deaf, the dumb, the blind, they will not come to the true path. Hearing they hear not, neither do they understand. Rigved, book number 10, hymn number 71, verse number 4. That some see the word, yet they see not. Others hear the word, yet they hear not. All these scriptures are saying that the definition of Almighty God is given so explicitly in the major world religions. Yet, people behave like blind people, like deaf people, and do not follow the scriptures. Ya, ketika dikatakan bagaimana Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia, karena ketika Tuhan menjadi manusia, maka Dia bukan Tuhan lagi. Nah, teman-teman saudaraku Islam, kita harus tahu bahwa dalam Kristen itu percaya namanya Trinitas. Satu Tuhan, tapi memiliki 3 pribadi, 3 persona. Nah, pribadi ini yang membedakan adalah ciri khas apa yang Dia tampakkan ke dalam pewahyuan terhadap manusia. Contohnya, Allah yang transenden tentunya Allah yang tak terjangkau. Allah Roh Kudus menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya kepada manusia dalam roh. Dan Allah Anak itu menunjukkan dirinya dalam pribadinya sebagai manusia. Tentunya dengan tujuan mengorbankan dirinya untuk penebusan di kayu salib. Jadi kalau dibilang ketika Allah yang maha tinggi, Allah maha kuasa itu menjadi manusia, apakah Dia sudah tidak menjadi Allah? Ya enggak. Pertama, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang kekal. Allah yang tidak memiliki natur keterbatasan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai Allah Anak tentunya Allah Anak fisiknya, tubuhnya itu memiliki keterbatasan. Terbatas apa? Dia bisa lapar, dia bisa mengantuk, itu keterbatasan. Tapi Dia naturnya tetaplah Allah yang kekal dalam dirinya. Loh, kok bisa seperti itu? Iya dong. Makanya itu dibuktikan dalam kebangkitannya. Seandainya Yesus itu bukan Tuhan, maka Dia tidak akan bangkit dari kematiannya. Loh, tapi kan banyak yang bangkit seperti Lazarus dan lain-lain, tapi dia bukan Tuhan. Ingat, Lazarus dan lain-lain mereka setelah bangkit, mereka mati lagi. Berbeda dengan Yesus.
Sekalipun dia memiliki tubuh, ketika dia mati tubuhnya, dia bangkit beserta dengan tubuhnya. Tubuhnya memiliki tubuh kemuliaan yang baru, dan kemudian dia sampai saat ini masih kekal selama-lamanya di surga. Dengan tubuh jasmaninya, terbukti dengan apa? Ketika dia datang pada murid, minta ikan goreng sama makan, gitu. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya kebangkitan Yesus itu penting karena itu membuktikan kealahan dari Yesus Kristus sendiri. Dia yang adalah Allah, kemudian dia bangkit untuk selama-lamanya dan tidak mati lagi. Dan hal ini yang tidak dipahami oleh Pak Zakir Naik tentang ajaran di dalam Kristen. Benar kan? Ya, sekarang kalau dibilang nggak mungkin Allah itu melawan kelaziman. Lazimnya Allah bukanlah manusia, manusia itu bukanlah Allah, dan lain-lain. Jadi gini, mujizat ada itu karena memang melawan hukum lazim ya. Contohnya, Yesus berjalan di atas air. Ya lazimnya sebagai manusia itu ketika kamu berjalan di atas air akan tenggelam karena ada gravitasi di situ, ya kan? Tetapi yang nggak lazim itu apa? Yang nggak lazim adalah ketika Yesus yang berat masanya tentunya lebih berat daripada berat massa air, harusnya tenggelam. Tetapi persoalannya Yesus kok bisa berjalan di atasnya? Nah, itulah melawan gravitasi dan itulah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan selain itu juga kalau kita lihat lazimnya ya, air itu ya air putih diminum tidak ada rasa. Tapi Yesus bisa mengubah air yang putih itu menjadi anggur. Dan ini melawan kebiasaan dan itulah mujizat. Yesus adalah mujizat yang luar biasa bagi manusia. Karena Allah yang harusnya menghukum manusia, Allah yang harusnya jauh dari manusia karena manusia berdosa, tapi Allah rela datang dalam dirinya untuk menjadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk manusia. Dan ini tentunya sangat-sangat luar biasa walaupun itu melawan hukum yang semestinya, benar ya? Contohnya, Maria dia tidak pernah berhubungan dengan Yusuf tapi ada Yesus. Dan itu adalah karya Roh Kudus dalam diri Maria sehingga Yesus lahir itu sekalipun memiliki ibu tetapi dia tidak memiliki benih dari ayahnya. Tetapi secara garis keturunan dia tetap mengikuti Yusuf yang adalah keturunan dari Daud. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di dalam Lukas 1 ayat 34-35, ini ketika Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung sekalipun dia masih perawan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Maria juga mengatakan bagaimana mungkin aku belum bersuami ini bisa memiliki bayi dalam kandungan. Sedangkan tidak ada benih sama sekali dari seorang pria untuk dirinya. Tapi di sini bagaimana mungkin? Jawab malaikat apa? Di dalam ayat 35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan kalau kita lihat di sini, kita akan tahu bagaimana Roh Kudus yang berkarya di dalamnya sehingga terjadilah bayi dalam kandungan Maria. Apakah ini lazim? Ya enggak. Itu mujizat luar biasa yang dibuat Tuhan. Yang mana itu hanya satu-satunya yang ada di dunia. Jadi kalau mau bilang, wah Yesus itu nggak mungkin, nggak bisa. Karena Yesus satu-satunya. Coba cari. Sebelum Yesus ada nggak yang lahir tanpa benih orang tua? Ada. Ada Adam dan ada Hawa. Bos, Adam diciptakan. Hawa diciptakan oleh siapa? Oleh Allah ya. Oleh Allah. Karena dia pertama-pertama sebagai manusia diciptakan. Yesus diciptakan juga secara tubuh dalam kandungan perawan. Dan perawan ini sudah dinubuatkan dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang ketiga. Dari perempuan itu akan melahirkan. Dari the virgin, perempuan yang masih virgin itu akan melahirkan. Dan ini adalah satu-satunya tidak ada di dunia ini. Kalau diciptakan, nggak harus Adam dan Hawa diciptakan begitu aja tanpa orang tua. Zaman itu juga gajah, kucing, dan lain-lain semuanya kan belum ada orang tuanya.
tapi bisa ada. Karena itu adalah penciptaan mula-mula. Tapi setelah itu emangnya masih ada? Kan nggak ada. Hanya Yesus satu-satunya yang memiliki orang tua, hanya mama saja, tanpa benih dari ayahnya. Mujizat yang luar biasa yang dibuat oleh Yesus. Dan di ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagaimana di sini malaikat menjawab ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itu ayatnya tertulis ketika Maria mempertanyakan, gak mungkin aku masih perawan, aku punya kandungan. Dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga ketika kita percaya pada Allah kita yang benar, kita harus tahu bahwa segala sesuatu Dia bisa lakukan itu. Dan salah satunya adalah ketika Dia memutuskan untuk Kristus itu ada di dunia ini. Dengan silsilah yang jelas. Dan Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Pribadi Allah yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana nggak ada orang kalau mau, nggak mungkin manusia jadi Allah, Allah nggak mungkin jadi manusia. Faktanya dong bicara, faktanya. Mungkin nggak mungkin itu bukan Anda yang menentukan Zakir Naik. Tapi faktanya Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah dan Dia ada di dunia. Karena Dia 100% manusia secara tubuh jasmani. Tapi Dia 100% Allah yang tidak bisa berbuat dosa. Nah, Zakir Naik bilang bahwa ya nggak mungkin. Karena manusia itu ada kezaliman, kezoliman dan lain-lain. Kejahatan dan lain-lain. Itulah perbedaannya. Semua manusia dunia ini punya kejahatan. Tetapi Yesus, Dia tanpa dosa. Ya, dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi sebenarnya Yesus dengan manusia itu yang membedakan dalam posisi ini. Semua manusia berbuat dosa, tetapi Yesus walaupun dicobai sebanyak apapun, Dia tidak berbuat dosa. Jadi nggak ada alasan Zakir Naik, Jadi nggak ada alasan Zakir Naik. Kalau Allah mau jadi manusia, terserah Dia. Dia bisa melakukan itu semua. Nanti pertanyaan, loh kalau Allah menjadi manusia berarti manusia Yesus itu kan terbatas. Bagaimana manusia Yesus itu terbatas mengatur dunia yang luas ini? Bos, tugas Yesus dunia yaitu menyelamatkan manusia dalam pengorbanannya kalau salib. Ngerti ya? Tetapi Allah Bapa itulah yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu memiliki tugas masing-masing. Jadi ketika Yesus sedang disalibkan, mati, bukan berarti Allah Bapa di surga juga ikut mati. Jadi nggak kayak gitu konsepnya. Makanya kekristenan terlepas dari Trinitas itu nggak bisa. Orang yang Kristen yang sudah tidak memegang Trinitas itu sama dengan dia tidak memegang seluruh Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan dia sudah pasti bidat. Itu ya. Jadi itu poinnya. Jadi terima kasih, ini saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.